Halo Siliwangi Muda, selamat datang di Siliwara, Siliwangi Bersuara. Baik, di sini kita udah kedatangan gestar yang sangat luar biasa ya. Dari dari Averdi, selaku dosen dari Fakultas Pertanian. Ya, Betul. atau berarti yang dosen di Agri. Di jurusan agribisnis, tapi memang mengajar di semua jurusan karena mata kuliah yang saya ambil itu mata kuliah wajib fakultas. Jadi memang ada beberapa untuk di agroteknologi dan juga untuk di teknologi pangan. Jadi sekarang di sini kita akan membahas terkait dengan Hari Tani Nasional, yang dimana topik pembicaranya akan mengarah kepada reforma agraria gitu. Nah, di sini ada Ferdi sebagai narasumber yang memang nantinya akan berbagi terkait dengan apa sih yang menjadi pentingnya reforma agraria dalam Hari Tani Nasional ini. Gitu. Mungkin ya untuk pembuka mungkin boleh dijelaskan Hari Tani Nasional itu apa sih gitu. Oke. Eh, Terkait dengan Hari Tani Nasional ini merupakan salah satu hari peringatan bagi petani-petani di Indonesia gitu. Kalau kita melihat sejarahnya, eh, banyak sekali konflik-konflik pertanian yang terjadi sejak memang era kolonial. Dari mulai adanya program Kalterstelsel ataupun tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930. Terus juga kemudian memang pada tahun 1870 pemerintah Belanda mengeluarkan yang namanya Azas Domain Verklaring, di mana tanah-tanah yang memang tidak bisa ditunjukkan kepemilikannya oleh masyarakat itu diakui sebagai tanah milik pemerintah kolonial. Memang alibinya ke arah sana itu digunakan dan disiasati oleh pemerintah Belanda agar mereka bebas menjual bahkan menyewakan tanahnya kepada investor-investor dari Eropa. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1960 dikeluarkanlah yang namanya UUPA atau Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria pada tanggal 24 September tahun 1960. Nah, kenapa memang hari itu ditetapkan sebagai Hari Tani? Karena merupakan bentuk dari keberhasilan perjuangan petani-petani Indonesia melawan penindasan atas tanahnya sendiri. Itu sejarahnya seperti itu. Oh, oke. Jadi yang menjadi penting memang terkait dengan reforma agraria di Hari Tani Nasional itu memang Hari Tani Nasional ini diperuntukkan untuk tadi ya meratakan mungkin ya kepemilikan terkait dengan tanah di Indonesia ini. Tapi kalau dalam si Undang-Undang Pokok Agrarianya ini yang di 1960 ini ya isinya apa aja sih ya selain dari hal tersebut gitu? Sebenarnya istri terkait dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 ini menyangkut berbagai aspek, termasuk tadi terkait dengan redistribusi dan sertifikasi tanah. Tapi sebenarnya bukan berhenti di situ. Poin-poin penting yang harus dijaga, yang bahkan harus diterapkan dari Undang-Undang Pokok Agraria ini, bagaimana menjamin setiap petani itu berdaya baik atas tanahnya maupun atas kemampuan-kemampuannya dalam menjalankan usaha tani. Usaha tani itu kan bukan cuma perlu lahan. Kita mengenal bahwasannya di pertanian itu ada 5 subsistem agribisnis namanya. Ada penyedia input sampai ke subsidi kelembagaan penunjang. Jadi bagaimana dalam menjalankan usaha taninya, petani itu bisa tersedia inputnya, baik dari input-input pokok seperti pupuk dan lain-lain hingga modalnya yang tentu jelas. Selain itu juga undang-undang ini mengamanahkan bahwasanya harus adanya pemberdayaan kepada petani, bukan cuma redistribusi lahan tadi. Jadi memang petani itu harus memiliki keberdayaan untuk mengelola lahannya sehingga menguntungkan dan pada akhirnya arahnya tidak dialihfungsikan seperti itu. Jadi bukan hanya fokus pada redistribusi. Berarti dari segi yuridis si undang-undang ini udah sangat baik gitu. Sebenarnya sudah sangat baik. Tapi kalau kita lihat di Indonesia sendiri gitu dalam ya distribusi tanah ini memang cukup timpang gitu antara si pemilik tanah ataupun yang malah sekarang kan buruh tani itu yang memang nyebar di mana-mana dan
memang haknya itu tidak diberikan dengan layak lah menurut saya gitu. Karena yang terjadi di Indonesia ya petani malah menjadi seperti elit gitu, pemilik tanah yang memang hektaran, apalagi petani sawit gitu. Oke, jadi kembali kita ke sejarah. Jadi setelah adanya Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria itu tahun 1960, kemudian justru menurut saya hal yang ironi setelah itu terbit Undang-Undang terkait dengan kehutanan tahun 1967, kalau tidak salah. Jadi undang-undang itu seolah-olah mengatur bahwasanya setiap lahan hutan hampir 70% itu adalah milik negara dan benar-benar dikuasai oleh negara. Padahal tadi di UU PA itu mengakui hak-hak tanah, hak-hak lahan atas masyarakat adat. Jadi adanya undang-undang itu seolah-olah menggugurkan dan bertentangan dengan UU PA yang dikeluarkan tahun 1960. Cuma memang dalam pelaksanaannya pada tahun 2013 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN mengajukan tuntutan dan akhirnya dikeluarkanlah undang-undang baru, bukan revisi dari undang-undang tahun 1970 itu, tapi kayak undang-undang baru nomor 18 tahun 2013 terkait dengan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya di Indonesia itu banyak sekali wilayah-wilayah yang masuk ke dalam hutan adat karena masih banyak masyarakat adat yang memang tinggal bahkan berusaha tani di situ gitu. Jadi kalau misalkan itu tidak diakui, akan ada peluang-peluang yang sangat besar untuk alih fungsi lahan dan perampasan lahan bagi masyarakat adat yang memang sudah mereka terima dari hasil diwariskan dari leluhur secara turun-temurun. Jadi tadi itu batasnya ke arah sana. Terus juga kita lihat bahwasannya eh, penguasaan lahan itu sangat timpang, memang benar gitu. Kalau misalkan kita melihat dari angka Gini rasio lahan itu publikasi dari Kementerian ATR BPN tahun 2022 menyatakan bahwasanya Gini rasio atas lahan itu sebesar 0,58%. 0,58. Artinya 1% rakyat Indonesia itu menguasai hampir separuh tadi, 58% lahan yang ada di Indonesia. Sedangkan ironinya justru petani-petani di Indonesia itu rata-rata punya lahan di bawah 0,5 hektar. Itu petani. Belum lagi kalau misalkan kita bahas buruh taninya, jauh dari itu. Makanya itu menjadi sebuah problematika yang besar di mana ada segelintir orang yang menguasai 58% lahan. Itu pada tahun 2022. Data terbaru yang saya lihat dari publikasi dari KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria, Gini rasio di tahun sekarang itu udah hampir mencapai 0,68 sampai 0,70. Itu kan sangat timpang sekali, di mana tadi 1% rakyat Indonesia Menguasai hampir setengahnya. menguasai lebih dari setengahnya, bahkan 68% kalau kita sekarang. Baik, kalau kita lihat itu untuk perizinan kembali ya, perizinan sendiri itu untuk petani yang ingin bertani di hutan misal, bahkan petani ini ingin bertani kopi, ya diusir lah oleh petani gitu. Izinnya susah lah, perizinan pengurusannya sangat ribet lah. Sedangkan yang kita tahu sendiri IKN gitu kan, IKN kan ngebabat hutan juga satu. Kemudian kemarin Raja Ampat kan, Raja Ampat itu ya pertambangan di sana sangat gila-gilaan gitu, tapi ya itulah gitu Kak. Jadi eh, sebagian orang memiliki akses yang lebih kepada pemerintahan sehingga perizinannya gampang gitu, apalagi dengan ya beberapa izin. Nah, untuk petani sendiri, apalagi buruh tani yang memang ingin menggarap lahannya sendiri gitu, karena memang nggak punya lahan, mencoba pindah ke hutan, cuman malah diusir gitu oleh perhutani ini. Padahal kan, ya hutan ini sebenarnya sumber penghidupan untuk masyarakat sebenarnya. Betul. Jadi kalau kita bahas di ranah kebijakan dan di era pemerintahan sekarang, memang reforma agraria ini masuk dalam salah satu asta citanya Presiden Prabowo sekarang itu, kepemimpinan Presiden Prabowo dengan Gibran. Nah, tapi memang realisasinya perlu kita kawal dan perlu kita awasi sampai sekarang. Karena itu tidak menunjukkan indikasi-indikasi ke arah perbaikan. Bahkan memang banyak sekali permasalahan-permasalahan serta konflik-konflik agraria yang memang sering terjadi sampai sekarang. Jadi memang saat aturannya sudah bagus, pelaksanaannya nih yang perlu kita kawal seperti apa gitu. Karena tadi kasus-kasus perampasan lahan, kasus tumpang tindihnya aturan dan kewenangan gitu kan. Bahkan tadi ego sektoral dari lembaga ataupun institusi negara ini seperti apa gitu. Karena tadi di kita itu memang ada beberapa
pengakuan terhadap hak kepemilikan lahan baik hak individu ataupun hak pribadi, HGU, hak guna bangunan, hingga memang hak pakai. Kadang-kadang, nah itu data yang di berbagai institusi negara itu juga berbeda. Contohnya kasus pada tahun 2015 itu saya menyimak bahwasanya di salah satu kabupaten di Jawa Tengah ada beberapa wilayah yang padahal di RT RW dan RDTR-nya itu masuk ke dalam rencana pengembangan kawasan industri, tapi itu juga justru di Perda terkait dengan LP2B-nya dimasukkan ke dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kan itu tumpang tindih aturan. Tadi juga bahwasannya membahas terkait dengan pertambangan. Nah, aturan-aturan terkait dengan pertambangan itu kan adanya di Kementerian SDM terkait penerbitan izin usaha pertambangan. Sementara lahan ini juga meliputi berbagai institusi lain seperti Kementerian ATR BPN, Kementerian Pertanian gitu kan, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup. Tumpang tindih aturan dan kewenangan ini juga menjadi salah satu problematika yang sampai sekarang belum terpecahkan. Karena lembaga-lembaga negara tersebut belum duduk bersama untuk membicarakan hal itu. Sering terjadi data yang memang timpang gitu kan. Terus juga ada tadi kewenangan yang memang juga bertumpuk gitu. Hal-hal tersebut memang menjadi sebuah problematika yang nyata sampai sekarang. Terus apabila kita membahas terkait dengan konflik kepentingan juga ada memang sebagian orang oknum gitu yang memang mendapat izin dengan mudah kadang-kadang gitu kan. Terus untuk penggunaan usaha, untuk alih fungsi lahan dan segala macam. Bahkan memang kadang-kadang AMDAL ini juga hanya menjadi syarat administrasi belaka. Ya. Praktik-praktik kecurangan seperti ini memang harus diberantas oleh penegakan hukum yang kuat tentunya. Harus disiapkan bagaimana mekanismenya supaya memang istilahnya kan kalau seperti itu masuknya mafia tanah ya. Mafia tanah ini memang bisa diadili dan memang bisa dicegah praktik-praktiknya gitu. Hal-hal seperti itu memang harus terus ditekankan dan harus diawasi ya kita. Nah, tadi ya terkait dengan mafia tanah nih. Pada saat kepemimpinan Jokowi kalau nggak salah itu ada yang namanya tanah pasar. Jadi tanah ini bukan untuk digunakan sebagai mengelola sumber daya pangan di Indonesia gitu, ketahanan pangan di Indonesia. Malah si tanah ini ya dijual beli gitu untuk perjualbelian. Apalagi kalau kita tadi sempat ngobrol juga ya terkait dengan tanah-tanah yang dibeli yang dijual malah ke WNH gitu. Tapi ya sebenarnya memang kadang-kadang pelaksanaan dari aturan dan kebijakan yang sudah ada juga ya tadi benar-benar perlu diawasi gitu. Pengawasannya memang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja gitu, bahkan kita sebagai masyarakat wajib mengawasi karena memang kita itu negara yang sangat luas gitu kan. Terus juga sumber daya kita melimpah, kalau misalkan pengawasannya kurang, makanya akan terjadi hal-hal seperti itu. Terkait dengan tanah pasar yang mungkin memang peruntukannya harusnya untuk produksi, malah diperjualbelikan, atau kepemilikan lahan yang memang tidak pasti, dan bahkan sampai ada WNA yang punya tanah gitu kan. Padahal memang di aturan terkait kepemilikan lahan itu tidak diizinkan kecuali di hak pakai gitu kan nanti untuk misalkan contohnya untuk gedung-gedung dan lain-lain. Nah, hal seperti itu tentunya perlu dicegah. Caranya gimana? Ya tadi harus ada keberpihakan dari pemerintah dan juga penekanan terhadap dominasi kepentingan-kepentingan yang pro investor. Jadi kan sumber daya alam kita ini bukan hanya untuk investasi loh, tapi juga untuk mesejahterakan rakyatnya gitu kan. Bagaimana caranya? Mekanisme terbaik supaya lahan ini memang benar-benar mesejahterakan masyarakat. Apakah dengan investasi atau memang dengan diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola lahan itu. Tapi kan tidak berhenti di situ. Saat memang masyarakat sudah diberikan tanahnya, sudah diberikan sertifikatnya, apakah berhenti di situ? Tentu tidak. Tentunya harus ada hal-hal lanjutan. Supaya apa? Supaya tanah itu tidak teralihfungsikan. Karena kadang-kadang alih fungsi itu bukan terjadi gara-gara perampasan lahan saja, bukan terjadi gara-gara permainan oknum saja, tapi juga terjadi karena ketidakberupayaan rakyat atau rakyat yang sudah tidak memiliki daya dan upaya lagi untuk menunjang ekonominya, sehingga tidak ada pilihan dijual. Kemarin saya sempat lihat tuh di Instagram gitu kan, viral banget, ada protes-protes dari masyarakat Bali ya. Sekarang tuh lahan di Bali, tanah-tanah di Bali bahkan udah dikuasai oleh pendatang gitu kan, entah pendatang dari
luar maupun dari dalam negeri kita sendiri gitu kan. Cuma memang saya juga lihat di satu sisi yang sama, saya juga lihat banget iklan lahan yang dijual di Bali gitu kan. Itu kan seperti dua mata koin yang memang berlawanan. Di satu sisi masyarakatnya ingin bahwasanya lahan itu tetap dimiliki oleh masyarakat Bali yang memang punya dan mengerti terkait dengan aturan adat dan budaya di Bali, tapi di sisi lain juga masyarakat banyak yang menjual tanah. Artinya memang tidak ada pilihan bagi masyarakatnya gitu. Tapi kalau misalkan disejahterakan masyarakatnya, mungkin nantinya akan ada semacam bentuk perlindungan dari masyarakat itu sendiri gitu kan terhadap lahannya. Itu. Jadi emang selain dengan nantinya distribusinya sudah merata gitu untuk mencegah nih lucunya itu sih ya. Jadi kalau dari pemerintah distribusi sudah merata, tapi dari sumber daya manusianya sendiri masih ya tergolong rendah gitu. Dan ini tetap aja bakal mengarah ke beberapa elit lagi, dijual ke orang-orang itu lagi. Sebenarnya di sana sih. Memang bukan hanya tentang distribusi berarti ya. Betul. Ya sebenarnya tadi gitu kan. Fokus dari reforma agraria ini kan bukan hanya pendistribusian tanah, tapi bagaimana membuat petani itu juga bisa berdaya atas tanah dan lain. Bagaimana tadi harusnya petani menerima akses yang baik terhadap sumber permodalan, petani juga menerima akses yang baik terhadap teknologi dan terhadap input khususnya. Di kita kan kayak gini. Ini yang lucu di kondisi pertanian di Indonesia. Seringkali saya temui saat memang ke lapangan, petani-petani itu karena memang dampak dari dulu program-program lama, namun praktik-praktiknya sampai sekarang diteruskan, program-program yang sifatnya seremonial seperti waktu itu untuk swasembada. Kan pemerintah menekan penggunaan pupuk kimia, penggunaan pestisida kimia dan lain-lain. Dan setelah penekanan itu, tentunya masyarakat menjadi terbiasa. Nah, itu sampai sekarang berlanjut praktiknya. Sementara pemulihan terhadap lahan tidak dilakukan sehingga banyak sekali lahan-lahan produktif yang digunakan oleh petani untuk budidaya dan melakukan kegiatan usaha taninya itu menjadi berkurang kesuburannya. Nah, hal-hal semacam itu tentunya perlu diantisipasi. Kenapa? Karena mencegah alih fungsi itu bukan hanya dengan bagaimana caranya melindungi lahan ini supaya tidak dijual, tapi bagaimana juga caranya petani merasa memiliki keuntungan dan keunggulan ekonomis dari lahan ini supaya memang tidak beralih fungsi nantinya. Gimana sekarang petani nggak menjual lahannya nih, kalau misalkan harga inputnya tinggi, tiba-tiba pas mau jual komoditas di musim panen ada impor produk dari luar negeri sehingga menjatuhkan harga pasar. Nah, kan petani tercekik, nggak punya pilihan. Akhirnya kalau kata orang Sunda kan, sawah saya, sawah aing, kumaha aing, atau sawah dewe, kumaha dewe gitu kan. Jadinya seperti itu kan, jadi dijual dan segala macam. Nah sebenarnya praktik-praktik perlindungan ini sudah dilakukan salah satu contohnya oleh pemerintah Kota Bandung. Kota Bandung itu telah berupaya melindungi lahan yang ada di daerah atas ujung Berung kalau tidak salah. Ada yang namanya Shade Farm. Jadi pemerintah Kota Bandung membeli lahan dari petani lokal yang ditetapkan sebagai lahan abadi yang memang pengelolaannya diurus oleh pemerintah Kota Bandung melalui kerjasama dengan masyarakat. Nah, lahan itu memang dicanangkan sebagai lahan yang abadi digunakan untuk sawah dan komoditas-komoditas pertanian lainnya. Cuma memang kalau arahnya untuk ketahanan pangan itu belum cukup gitu kan. Itu tuh lebih kepada lahan untuk edukasi dan wisata aja gitu. Cuma memang apakah hal-hal seperti itu harus dilakukan oleh setiap pemerintah di Indonesia? Kita perlu pertimbangkan lagi. Atau cukup dengan bagaimana caranya merubah pola pikir petani dan juga mengubah mekanisme pasar supaya memang petani mendapatkan keuntungan yang layak dari usaha tani. Ya, jangan sampai nantinya apa yang sudah menjadi modal ya yang kembali bahkan tidak separuh dari modal tersebut gitu. Apalagi kalau kita lihat petani di kita kan kalau gagapannya kan ya sangat sungguh menyedihkan gitu. Oke. Kalau kita kembali ke si reforma agraria ini, tadi kan dari segi yuridis sudah baik gitu, tapi hanya dalam pelaksanaannya ya memang banyak hal yang perlu ditambah gitu. Apalagi kalau kita mengacunya cuma dari yuridis yang 1960 itu tentang UPA agraria, ya memang sudah baik. Cuman jika di-compare dengan perizinan yang lain, dengan peraturan yang lain, terjadi tumpang tindih seperti tadi kan. Satu bidang tanah
yang dimana diperuntukkan untuk pertanian dan juga industri gitu. Padahal tanah-tanah yang sama gitu. Nah, kedepannya ini gimana sih reforma agraria di Indonesia ini? Jika terjadi hal terus seperti ini. Sebenarnya tadi aturan itu kan sifatnya hierarkis, ada yang memang sumbernya di pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lain-lain. Kadang-kadang memang tadi yang bertentangan itu bukan cuma antara institusi ataupun lembaga negara di tingkat pusat, tapi kadang-kadang turunannya pun memang bertentangan gitu. Jadi memang harus ada penyelarasan kebijakan yang sesuai dan tidak tumpang tindih. Jadi kalau misalkan tadi di rencana tata ruangnya adalah untuk industri, ya kenapa ini dimasuk ke lahan LP2B gitu. Iya. Kalau misalkan ini masuk ke lahan pertanian, kenapa masuk di RT/RW ke sektor industri gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan. Tentunya dalam penentuan kebijakan eh, kita wajib mengawasi setiap penyusunan kebijakan-kebijakan yang ada, karena kadang-kadang gitu ada saja oknum-oknum pejabat publik di kita yang memang agak sedikit bermain di situ. Tetap ada saja oknum-oknum yang seperti itu, cuma memang dengan pengawasan yang ketat dari kita, melibatkan masyarakat, melibatkan mahasiswa, dan berbagai elemen-elemen masyarakat lainnya, hal tersebut mungkin bisa ditekan. Ditambah lagi perlu adanya keberpihakan dari pemerintah dengan apa? Dengan penegakan hukum yang memang ketat gitu. Kalau misalkan terjadi pelanggaran, ya sudah ditindak, tidak pandang bulu mau siapapun itu, supaya menjadi efek jerah dan menjadi contoh bagi pelaku-pelaku lainnya yang memang memanfaatkan celah-celah aturan untuk tadi mengambil kepentingan untuk kelompoknya maupun untuk golongannya gitu. Kedepannya memang reforma agraria ini perlu dikembalikan kembali ke tujuan awalnya, ke marwah asalnya gitu kan. Dimana memang tujuannya apa sih dari reforma agraria ini? Ya ujungnya adalah dari pangkalnya itu ya ada tetap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Bagaimana cara mencapainya? Ya tadi bukan cuma distribusi lahan, tapi juga berikan pemberdayaan, berikan juga penguatan kapasitas bagi masyarakatnya, bagi petani-petaninya, supaya memang tadi bukan cuma menerima lahan, menerima sertifikat, tapi juga mereka bisa berdaya atas lahannya, bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari lahannya, agar mereka juga tidak memiliki keinginan lain untuk mengalihfungsikan ataupun menjual lahannya itu sendiri. Nah, kalau tadi kan kita berarti reforma agraria di Indonesia sendiri itu memerlukan rangkulan dari pemerintah ya, Betul. memerlukan concern yang lebih gitu dari pemerintah. Sedangkan kita tahu gitu pemerintah sekarang, apalagi presiden kita gitu, Pak Prabowo Subianto yang sangat gemboy gitu. Yang mana kan sebelum terjadinya eskalasi aksi sekarang kan yang sedang gencar-gencarnya, sebelumnya kan beliau ini pernah dalam pidatonya pernah berkata, tanam saja sawit gitu, sawit juga pohon gitu. Maksudnya kan ya sama sih pohon, cuman dalam hal tersebut kalau emang ini terkait dengan juga reforma agraria di mana sawit-sawit ini ya menjadi pemasukan baru untuk elit-elit, untuk oligarki-oligarki gitu. Bukan untuk masyarakat-masyarakat proletar, apalagi dengan buruh tani kan mereka nggak nyampe ke sana gitu. Oke, karena bahasanya semakin menarik, saya minum dulu. Boleh. Haus. Oke, kembali tadi. Memang tren di era sekarang marak sekali terjadi alih fungsi lahan. Alih fungsi ini bukan hanya tadi dari sektor pertanian ke non pertanian, tapi alih fungsi ini menyangkut dengan peruntukan komoditas juga. Kita melihat bahwasanya ada tren di mana lahan-lahan dari mulai Sumatera hingga ke Papua sekarang ditanami sawit gitu kan. Memang sawit itu menjadi komoditas yang potensial kalau hanya ditinjau dari aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi memang potensial. Tapi kita perlu lihat lagi, sawit ini bukan tanaman yang asli dari kita loh. Sawit itu kan dari luar asalnya itu kan. Kita seolah-olah ikut tren itu karena dirasa menguntungkan, tapi tidak mempertimbangkan aspek lingkungannya. Lingkungan ini bukan hanya
berarti bahwasannya setelah ditanami sawit lingkungan akan rusak? Enggak, bukan hanya itu, bukan hanya terkait dengan tanahnya, kesuburannya, enggak. Tapi bagaimana kita melihat bahwasanya sumber daya alam kita, keanekaragaman hayati kita yang dulu sangat heterogen, sekarang seolah-olah dihomogenisasi dari Sumatera sampai ke Papua, nanam sawit. Bayangkan berapa hektar, bahkan berapa juta hektar lahan yang ditebang untuk ditanam sawit. Dan tadinya tentunya lahan-lahan tersebut awalnya menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Yang dulu kita dikenal sebagai pangkal dari jalur sutra yang membentang dari Nusantara hingga ke Bizantium yang sekarang jadi kota Ankara di Turki. Komoditas-komoditas pertanian kita seperti pala, terus komoditas-komoditas seperti kayu manis, terus tarum, Cengkeh, bahkan bungalawa. cengkeh dan lain-lain itu menjadi komoditas primadona di pasar jalur sutra. Sekarang kemana gitu kan? Indikasi-indikasi geografis yang seperti itu, di mana komoditas-komoditas yang hanya ada di kita itu kemana? Seolah-olah pertanian dan kehutanan kita itu sektor pertanian meliputi perkebunan dan kehutanan kita itu kehilangan identitasnya. Iya. Sekarang apa sih komoditas yang memang benar-benar dibanggakan Indonesia gitu kan? Apa sih komoditas yang benar-benar jadi primadona dari Indonesia yang memang ciri khas dari Indonesia. Jadi kita seolah-olah janganlah kita ngomong gitu. Ada tren sawit, kita ikut nanam sawit. Boleh nanam sawit, tapi dipertimbangkan juga apakah memang harus semuanya ditanami sawit atau memang ada komoditas-komoditas lain yang dirasa lebih ramah ke lingkungan dan juga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi para petaninya. Sawit kan rata-rata sekarang yang punya sawit, meskipun ada ya masyarakat ataupun rakyat di perkebunan rakyat yang punya lahan sawit, tapi kan mayoritas itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Ya. besar gitu. Jadi memang bagaimana caranya adanya perusahaan-perusahaan ini juga harus menghasilkan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, bukan hanya tadi sebagai buruh tani gitu di Ya. sawit. Jadi memang sebenarnya sudah bergeser ya mungkin pemikirannya. Yang memang awalnya kan kita juga sebenarnya dijajah oleh saat kolonialisme itu gara-gara rempah-rempah itu kan, gara-gara cengkeh, bunga lawang, lada, lain sebagainya. Bahkan hal tersebut menjadi sesuatu yang mewah gitu untuk mereka Betul. saat zaman-zaman itu. Nah, sekarang yang muncul di kita malah sawit-sawit gitu kan. Jika memang apa yang dipikirkan pemerintah ini cuma dalam segi ekonomi, tapi memang yang saya lihat sih beberapa pidatonya juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Tidak ada yang memunculkan citra asli Indonesia apalagi dalam sektor-sektor pertanian gitu. Yang dipikir cuma ekonomi. Jadi apa yang bisa kita harapkan gitu dari pemerintah yang seperti ini untuk sekarang? Sebenarnya kalau misalkan pembahasan terkait ini tidak akan selesai karena memang cara pandang dari topik ini juga kadang dibahas dengan cara pandang yang berbeda. Apabila kita hanya memandang itu dari sektor ekonomi, tentu sawit sangatlah menguntungkan gitu. Permintaan terkait dengan sawit dan juga olahan-olahannya juga lagi kenceng nih. Terus juga memang sawit di kita itu termasuk kategori sawit yang memiliki kualitas yang paling baik gitu. Tapi satu sisi juga kita harus memandang itu dari sektor lingkungannya, dari sektor keanekaragaman hayatinya, dari sudut pandang lain. Jadi jangan hanya sudut pandang ekonomi ya. Kalau misalkan kejarnya keuntungan, ya pasti nantinya akan ada dampak negatif yang hadir dari situ. Jadi harus kalau kita misalkan melihat memandang itu dari aspek keberlanjutan, keberlanjutan itu bukan hanya diukur dari dimensi ekonomi. Ada 3 dimensi bahkan 5 dimensi sekarang yang digunakan. Baik itu dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi maupun kelembagaan. Tentunya kelima dimensi itu juga harus memenuhi syarat dari level keberlanjutan yang harus dianalisis dengan pasti. Jangan hanya memang yang dipertimbangkan dimensi ekonominya saja. Jadi pastikan semua dimensi itu bisa terpenuhi, level keberlanjutannya juga baik sehingga memang keseluruhan keberlanjutan dari pertanian di Indonesia ini juga bisa baik. Ya, berarti ini mah kalau misalnya saya andaikan memang pemerintah kita sudah tidak bisa diharapkan terkait dengan reforma agraria ini, yang mana pemerintah saat ini memandang hanya kepada sektor ekonomi, kepada ya tadi penanaman sawit gitu kan, bahkan pertambangan lain sebagainya. Berarti harapan kita selain dari pemerintah ini apa gitu? Apakah ada dari masyarakat sipil ataukah NGO yang memang kalau kemarin kan sempat ngetren tuh di saat
kasus Raja Ampat yang dimana kerusakan lingkungan hancur-hancuran, pertambangan hancur-hancuran. Di sana ada seorang aktivis dari Greenpeace gitu yang di kalau nggak salah digusur gitu dari suatu ruangan karena menyerukan Chef Raja Ampat tersebut gitu. Oke, jadi sebenarnya memang kita sekarang melihat indikasi tingkat kepercayaan publik terhadap instansi-instansi dan institusi pemerintahan itu sedikit berkurang, dibuktikan tadi ada berbagai unjuk rasa, berbagai juga aksi yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia bahkan itu. Memang, tapi kita harus tetap punya harapan yang sama karena eh, kita doakan lah pemerintah di negara kita ke Amin. depannya mungkin akan lebih baik. Saya yakin kok juga orang-orang yang masuk pemerintahan pada awalnya juga memiliki rencana yang baik. Cuma memang dalam pelaksanaannya kadang-kadang terjadi penyimpangan. Kita percaya mungkin bahwasanya itu dilakukan oleh oknum. Jadi kita harap bahwasanya oknum-oknum ini kedepannya semakin sedikit lah gitu. Kalau bisa Tapi kalau oknum ini terlalu banyak, kalau mau disebut oknum juga terlalu banyak masalahnya. Nah itu semoga saja mungkin kedepannya jadi lebih baik. Nah peran-peran siapa yang bisa kita lakukan? Ya, tadi kalau di dalam stakeholder pentahelik ada kan ada 5 jenis stakeholder pentahelik. Ada berbagai stakeholder lain yang memang berperan dalam meningkatkan sebuah pembangunan, termasuk dalam pembangunan sebuah negara. Ada yang namanya ABCDM, jadi dari akademisinya, bisnismennya kayak gimana, dari komunitas ataupun dari masyarakatnya juga berperan, bahkan dari medianya. Nah itu tadi kalau misalkan kita merasa bahwasannya tidak akan pemerintah aja nggak cukup nih untuk eh, menyelaraskan dan juga mewujudkan harapan kita juga bisa tadi dengan menguatkan stakeholder-stakeholder lain supaya ikut berperan. Akademisinya jelas harus berperan di sini, bahwasanya kita dididik secara intelek, diberikan kemampuan untuk menganalisis, bahkan menerapkan teori hingga membuat teori baru gitu. Jelas bahwasanya peran-peran dari akademisi juga harus hadir di dalam reforma agraria di Indonesia gitu. Termasuk tadi dalam aspek pemberdayaan petaninya seperti apa. Terus juga pelaku usahanya juga itu juga harus punya komitmen yang sama ke arah perbaikan dan juga bagaimana caranya memastikan keberlanjutan yang dicanangkan itu bisa tercapai. Selanjutnya juga ada media juga sangat berperan penting nih dalam misalkan mencapai aspek-aspek itu. Contohnya dalam pengawasan juga kan dapat sekarang kan zaman zaman sosial media yang kita bisa tahu di mana aja ada kegiatan apa aja, ada aktivitas apa, ada masalah apa juga. Jadi media juga memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan itu. Sehingga memang tadi stakeholder pentahelik ini harus memiliki kolaborasi dan memiliki komitmen yang sama ke arah keberlanjutan. Jadi kalau misalkan dirasa tadi pemerintah aja tidak cukup untuk mewujudkan harapan kita, jadi kita juga bisa berharap pada stakeholder lain yang memang mulai dari diri kita sendiri deh. Misalkan kita dari akademisi sekarang. Mulai dari diri kita sendiri bagaimana caranya kita bisa mengedukasi diri sendiri, mengedukasi teman sekitar, bahkan mengedukasi masyarakat. Bagaimana caranya memang tujuan dari reforma agraria ini bisa kita capai bersama nantinya, sehingga kalaupun nanti sampai kepada tujuannya, ini merupakan hasil kerja keras bersama, bukan hanya kerja keras individu ataupun kelompok tertentu. Berarti kalau untuk sekarang ini harapan dari Aan nih, misalnya selaku akademisi gitu, harapannya untuk reforma agraria di Indonesia yang memang cukup kompleks gitu yang pertama, yang kedua memang dalam pelaksanaannya cukup banyak halang rintang seperti mafia tanah gitu, kemudian ada tanah pasar lah, ya tanah yang diperjualbelikan gitu. Kemudian dari segi yuridis, dari segi pemerintah, dari segi NGO, LSM dan sebagainya gitu. Harapan A dari pandangan akademisi sendiri gitu, seperti apa untuk reforma agraria ke depannya? Tentunya kita semua adalah makhluk yang memang bisa hidup dari harapan gitu. Sebagai manusia yang memang acuan kita adalah harapan. Kita hidup sampai saat ini karena memang punya harapan. Harapan itu kedepannya akan seperti apa, nah itu yang perlu kita usahakan. Dan harapan saya kedepannya memang semua tadi stakeholder yang dapat mensukseskan tujuan dari reforma agraria yang sejati ini juga bisa dapat berkolaborasi, bergerak beriringan, bahkan satu tujuan dalam mewujudkan hal itu. Tentunya saya juga berharap kepada pemerintah juga untuk tadi menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat, khususnya kepada petani-petani di sini, bukan hanya kepada segelintir elit tertentu gitu, karena memang
skemanya dan kerangkanya ini udah disusun nih, tinggal dijalankan, tinggal diaplikasikan dengan baik sesuai dengan tujuan awal gitu. Jadi janganlah melenceng kemana-mana gitu. Terus juga dengarkan suara masyarakat, dengarkan suara petani, selesaikan beberapa konflik agraria yang terjadi sekarang gitu kan. Karena banyak banget kan kayak sampai sekarang konflik-konflik agraria yang memang belum terselesaikan, termasuk tadi di KN yang dibahas bahwasanya 70% itu tanah adat dan memang ada hak-hak adat yang perlu diselesaikan. Ada juga memang berbagai konflik lain di seluruh Indonesia yang terjadi. Contohnya ini juga banyak itu kan, kasus seperti di Karawang dan lain-lain. Itu selesaikan segera dan berikan keadilan yang maksimal bagi masyarakat gitu. Jadi masyarakat itu supaya merasa bahwasannya mereka juga diakui ini haknya oleh negara. Selain itu juga berikan pemberdayaan yang baik kepada masyarakat, libatkan masyarakat itu sendiri. Tadi kalau misalkan reforma agraria ini hanya dilakukan oleh pemerintah, tentunya akan jalan di tempat. Perlu adanya peran dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau misalkan dalam pemberdayaan masyarakat itu jangan hanya dijadikan sebagai objek, tapi libatkan mereka sebagai subjek, libatkan mereka dalam pengawasan, buat transparansi yang baik dari pelaksanaan reforma agraria ini, sehingga memang masyarakat itu bisa benar-benar mengawal dalam proses reforma agraria ini seperti apa. Kita kan tahu sekarang ada yang namanya bank tanah dan segala macam itu kan. Nah, saya juga udah melihat di publikasi bank tanah itu kayak udah ada nih total tanah yang memang berhasil dikumpulkan seperti apa. Tapi implementasinya seperti apa, distribusinya ke siapa aja kan itu belum ditransparansikan. Jadi hal-hal seperti itu juga yang akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jadi kedepannya yang pasti harapannya adalah yaitu tadi kelima stakeholder pentahelix itu termasuk pemerintah di dalamnya yang memang sangat memiliki power yang kuat untuk mewujudkan itu bisa berjalan beriringan, bisa mencapai tujuan yang murni dan tujuan yang hakiki dari reforma agraria sejati yang terus kita perjuangkan selama ini. Jadi sebenarnya untuk apalagi untuk hari tani nasional dan reformasi agraria memang belum tuntas dan banyak janji yang harus kita tagih gitu. Betul. Dari hal tersebut mungkin dicukupkan dari saya karena memang melihat ya reformasi agraria di Indonesia sangat rumit, kacau, walaupun dengan yuridis yang baik yang di awal tadi yang akhirnya bertimpangan dengan hal yang lainnya. Gimana ya reformasi agraria ke depannya jika memang pemerintah tetap seperti ini, LSM tetap sendiri-sendiri gitu, dan bahkan masyarakat pun ya acuh tak acuh terhadap reforma agraria ini. Tapi kita punya bonus demografi, tenang aja. Insya Allah kedepannya nanti pemuda-pemuda yang lahir di era sekarang yang memang dibekali dengan teknologi, yang dibekali dengan kemampuan mencari informasi yang baik, Gen Z dan gen-gen lain ini yang memang punya potensi yang lebih, ini diharapkan nantinya menjadi harapan baru. Karena kata Ibnu Khaldun bahwasanya peradaban itu pasti timbul dan tenggelam. Timbul dan tenggelamnya peradaban itu dipengaruhi oleh bonus demografis suatu negaranya. Dan menurut ramalan bahwasanya arah puncak peradaban itu bergeser ke timur, termasuk negara kita yang sekarang punya bonus demografi. Artinya kita punya harapan ke depannya generasi-generasi kita inilah yang akan menjadi ujung tonggak dari pembangunan dan termasuk dengan bagaimana caranya mencapai tujuan dari reforma agraria sejati ini. Diharapkan mungkin ke depannya kita lah yang ini akan mensukseskan itu. Di samping memang hal itu dasarnya sudah dibangun dari sekarang. Tadi tetap bahwasanya setiap manusia itu wajib punya harapan, termasuk petani. Petani juga wajib punya harapan. Petani wajib dijamin haknya, baik hak hidup, hak berharap maupun hak untuk bahagia. Jadi saya mengajak kepada semuanya di sini pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pertanian yang ada di Indonesia ini harus terus dilakukan. Kita kawal bersama, kita ingatkan pemerintah kita dukung program-program yang baiknya, bantu dan memang lakukan peran sebaik mungkin yang kita bisa, karena ini juga membutuhkan dukungan kolektif, bukan hanya pemerintah, termasuk kita sebagai akademisi. Apalagi 4 hari lagi, 3 hari lagi kita tanggal 24 ini kita memperingati Hari Tani. Jadi ayo kita wujudkan harapan dari petani-petani yang ada di Indonesia, bahwasanya mereka juga berhak sejahtera. Oke, gitu mungkin tadi terima kasih, sangat banyak terima kasih saya ucapkan gitu. Bagi tadi yang terakhir terkait dengan
pesan untuk pemuda-pemuda, mungkin untuk Siliwangi muda nantinya, yang dimana kita akan menghadapi bonus demografi yang begitu kencang nanti awannya, begitu kencang nanti cobaannya. Terakhir mungkin closing statement dari Pak Ferdi, saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BMC yang sudah memfasilitasi diskusi ini, diskusi yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini harus terus dilakukan, harus terus dikembangkan. Budaya diskusi ini harus ada di ranah-ranah akademik yang memang dijamin haknya. Selain itu juga 4 hari lagi nih, tanggal 24 kita akan sampai ke Hari Tani. Kita akan memperingati Hari Tani. Jadikan momen Hari Tani ini sebagai momen kita untuk mewujudkan hak-hak atas petani-petani, juga berhak hidup, berhak sejahtera di atas tanahnya, bahkan berhak untuk bahagia. Jadi selamat Hari Tani untuk para petani-petani di Indonesia, selamat Hari Tani untuk semua elemen yang merayakan. Mari kedepannya kita dukung bersama kemajuan pertanian di Indonesia supaya memang arahnya nanti bisa sampai kepada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kesejahteraan segelintir elit. Terima kasih, selamat Hari Tani. Terima kasih ya untuk segalanya. Mungkin seperti itu, sekian untuk episode Siliwara kali ini terkait dengan Hari Tani Nasional, terkait dengan reforma agraria yang begitu kompleks, terkait dengan pemerintahan yang memang ya seperti itulah. Jadi saya Willy Revaldi pamit undur diri. Mungkin dari Averdi, Saya Ferdi Setiawan juga pamit undur diri. Terima kasih, hidup pertanian. Hidup Pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.